Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak Anda berdiri di depan sebuah istana yang megah, luas, dan penuh dengan harta karun. Istana itu memiliki 1000 pintu, tapi sayangnya 999 di antaranya tidak terlihat oleh mata biasa. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk mencoba mendobrak satu-satunya pintu yang terlihat di depan, yaitu pintu kerja keras. Mereka mendorongnya, mereka menendangnya, mereka membenturkan diri mereka berkali-kali, hingga lelah, hingga putus asa. Sebagian kecil mungkin berhasil membukanya sedikit dan mendapatkan secuil harta dari dalam. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada ratusan pintu lain, pintu-pintu goib yang jika mereka tahu kuncinya akan terbuka dengan mudah, mengalirkan harta karun dan keberlimpahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kisah ini, sahabat, adalah metafora dari kehidupan kita. Kita terlalu fokus pada satu pintu ikhtiar yang terlihat, yaitu usaha fisik kita. Sementara kita melupakan adanya gerbang-gerbang rezeki goib yang telah Allah sediakan. Anda pasti pernah merasakannya. Anda sudah bekerja lebih keras dari orang lain. Anda sudah membangun jaringan. Anda sudah mencoba berbagai macam strategi. Tapi hasilnya, hidup terasa begitu-gitu saja. Rezeki terasa seret, masalah datang silih berganti. Anda melihat orang lain yang usahanya kelihatannya biasa saja, tapi hidupnya begitu lancar, begitu damai, begitu berkelimpahan. Dan Anda pun bertanya, apa yang salah dengan saya? Jawabannya tidak ada yang salah dengan Anda. Anda hanya belum mengetahui di mana letak pintu-pintu yang lain itu dan bagaimana cara membukanya. Jika sahabat beriman ingin menemukan kunci-kunci master itu, jika sahabat siap untuk berhenti mendobrak satu pintu dan mulai membuka ratusan gerbang rezeki lainnya, mari kita sama-sama menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita jadikan channel ini sebagai sebuah kompas untuk menavigasi jalan-jalan rezeki yang tidak terlihat. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita untuk menumbuhkan gerbang-gerbang rahasia itu. Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira bahwa rezeki goib itu adalah sesuatu yang berbau klinik, pesugihan, atau hal-hal yang menyimpang dari akidah. Bukan, sama sekali bukan. Rezeki goib yang kita bicarakan adalah sebuah mekanisme spiritual yang logis yang telah Allah atur di dalam alam semesta ini, yang jika kita selaras dengannya, maka pertolongan akan datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Gerbang pertama, dan ini adalah gerbang yang paling fundamental, namun paling sering dilupakan oleh anak-anak di zaman modern. Gerbang itu bernama ridho orang tua. Kedengarannya mungkin klise. Kita sudah mendengarnya sejak kecil, tapi pernahkah Anda benar-benar merenungkan mengapa ridho orang tua memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Dalam hukum energi, doa seorang ibu atau ayah untuk anaknya adalah salah satu getaran dengan frekuensi paling murni dan paling kuat di alam semesta. Mengapa? Karena doa itu lahir dari sebuah cinta yang tanpa syarat. Tidak ada pamrih, tidak ada agenda tersembunyi. Itu adalah sebuah transfer energi murni yang mampu menembus 7 lapis langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Ini bukanlah sekedar anjuran moral, sahabat. Ini adalah hukum sebab akibat yang pasti. Ketika hati orang tua Anda ridha, ketika mereka tersenyum tulus karena perlakuan Anda, saat itu juga sebuah pintu rezeki goib yang sangat besar sedang terbuka untuk Anda di alam semesta. Sebaliknya, sekecil apapun goresan luka yang Anda tanamkan di hati mereka, entah itu lewat ucapan yang kasar atau sikap yang abai, saat itu juga Anda sedang membangun sebuah tembok tebal yang akan menghalangi aliran rezeki Anda sendiri. Anda mungkin bisa tetap mendapatkan uang dari kerja keras Anda, tapi uang itu tidak akan pernah membawa keberkahan. Ia akan habis begitu saja, entah untuk biaya pengobatan atau untuk masalah-masalah lain yang datang tiba-tiba. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha muda yang bisnisnya sedang diambang kehancuran. Ia sudah mencoba segala cara, tapi tidak ada yang berhasil. Lalu saya hanya bertanya satu hal, bagaimana hubunganmu dengan ibumu? Ia terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. Ia mengaku sudah berbulan-bulan tidak pulang, jarang menelepon, bahkan seringkali berbicara dengan nada tinggi jika ibunya bertanya terlalu banyak. Saya hanya menyarankan satu hal, pulanglah, cuci kaki ibumu, minta maaf setulus-tulusnya, dan minta doanya. Singkat cerita, ia melakukannya. Dan apa yang terjadi? Seminggu kemudian, ia menelepon saya sambil menangis bahagia. Tiba-tiba, ada seorang investor lama yang dulu menolaknya datang kembali dan setuju untuk mendanai bisnisnya. Apakah ini sebuah kebetulan?
Bukan, ini adalah cara kerja dari gerbang rezeki gaib yang pertama. Jadi jika saat ini Anda merasa hidup Anda sedang seret, coba periksa kembali. Mungkin bukan usahanya yang kurang, tapi ada sebuah pintu besar yang sedang Anda tutup rapat-rapat. Bukalah pintu itu. Datanglah kepada orang tua Anda. Bahagiakan hati mereka, karena di dalam senyuman mereka tersimpan sebuah kunci surga dunia dan akhirat Anda. Gerbang rezeki gaib yang kedua adalah gerbang sedekah subuh. Mengapa di subuh? Karena subuh adalah salah satu waktu yang sangat istimewa. Ini adalah waktu di mana energi alam semesta sedang berada dalam kondisi yang paling murni. Udara masih segar, pikiran kita masih jernih, dan yang paling penting ini adalah waktu di mana para malaikat turun ke bumi untuk menyaksikan amal perbuatan hamba-hamba Allah. Rasulullah bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antaranya berdoa, "Ya Allah, beri ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis ini ada sebuah bocoran derajat dari langit. Setiap subuh ada 2 malaikat yang tugasnya khusus untuk mendoakan urusan finansial kita. Satu mendoakan kelancaran bagi mereka yang memberi, dan satu lagi mendoakan kesempitan bagi mereka yang menahan. Pertanyaannya, setiap pagi doa malaikat yang mana yang ingin Anda aminkan? Sedekah dalam hukum energi adalah sebuah tindakan mengurangi harta. Justru sebaliknya, sedekah adalah sebuah deklarasi kelimpahan. Ketika Anda berani untuk mengeluarkan sebagian dari harta Anda sebenarnya sedang mengirimkan sebuah sinyal yang sangat kuat ke alam semesta, yang bunyinya, saya percaya bahwa saya tidak akan kekurangan. Saya percaya bahwa sumber rezeki saya tidak terbatas. Saya percaya bahwa apa yang saya berikan akan kembali berlipat ganda. Getaran kepercayaan inilah yang akan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Sedekah subuh tidak perlu besar. Justru kuncinya ada pada konsistensi. Anda bisa menyiapkan sebuah kotak kecil di rumah, dan setiap selesai salat subuh, sebelum Anda memulai aktivitas apapun, masukkanlah sejumlah uang ke dalamnya. Berapapun nilainya, Rp1.000 pun tidak masalah. Niatkan di dalam hati, "Ya Allah, ini adalah sedekahku hari ini. Semoga menjadi pembuka pintu rezeki dan penolak bala." Lakukan ini setiap hari tanpa putus. Anda akan terkejut dengan keajaiban-keajaiban yang akan terjadi. Mungkin tiba-tiba ada yang mentraktir Anda makan siang. Mungkin tiba-tiba Anda menemukan uang di kantong celana yang Anda lupakan. Atau mungkin dalam bentuk yang lebih besar, tiba-tiba ada sebuah proyek besar yang datang menghampiri Anda. Sedekah subuh adalah sebuah umpan kecil yang dilemparkan di samudera rahmat Allah. Dan Allah telah berjanji akan membalasnya dengan seekor paus, sebagaimana firman-Nya yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiapnya bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Subhanallah, satu benih yang Anda tanam akan diganti menjadi 700. Dan Allah bahkan bisa melipat gandakannya lebih dari itu. Inilah matematika langit yang tidak akan pernah bisa difahami oleh logika kalkulator manusia. Jadi jika Anda ingin rezeki Anda dilipat gandakan, maka mulailah dengan berani untuk memberi. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi sedekahlah untuk membuka gerbang kekayaan. Sekarang kita akan membuka gerbang rezeki gaib yang ketiga. Sebuah gerbang yang hanya bisa diakses di keheningan malam, di saat kebanyakan manusia sedang terlelap dalam mimpinya. Gerbang itu bernama salat tahajud. Tahajud sering kali disebut sebagai salatnya para pemenang, salatnya para wali, salatnya orang-orang yang menginginkan sebuah keajaiban. Mengapa salat ini memiliki kekuatan yang begitu luar biasa? Karena sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana jarak antara seorang hamba dengan Tuhan yang menjadi begitu dekat. Langit dunia seakan-akan terbuka lebar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapakah yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapakah yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan siapakah yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Ini adalah sebuah undangan langsung dari sang raja-raja, sebuah prime time spiritual di mana setiap permintaan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikabulkan. Dari sudut pandang hukum energi, keheningan malam adalah waktu terbaik untuk memancarkan sinyal doa. Tidak ada kebisingan aktivitas dunia, tidak ada polusi energi dari pikiran-pikiran orang lain. Yang ada hanyalah Anda dan getaran hati Anda yang terhubung langsung dengan sumber segala sumber. Ketika Anda bangun dari tidur Anda yang nyenyak, meninggalkan kehanganan selimut Anda hanya untuk bersujud kepadanya, Anda sedang menunjukkan sebuah level kesungguhan yang sangat tinggi.
Anda sedang berkata, "Ya Allah, Engkau lebih penting bagiku daripada tidurku. Permasalahanku ini aku serahkan sepenuhnya kepadamu." Kesungguhan inilah yang akan menggetarkan arsy, yang akan membuat para malaikat ikut mengaminkan doa Anda. Tahajud bukanlah hanya sekedar sebuah ritual meminta. Ia adalah sebuah sesi curhat paling inti dengan Sang Kekasih. Di dalam sujud-sujud panjang Anda bisa menumpahkan segala keluh kesah Anda, segala ketakutan Anda, segala harapan Anda. Dan setelah Anda menumpahkannya, Anda akan merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa, sebuah ketenangan batin yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan dari manapun. Ketenangan batin inilah sebenarnya yang merupakan rezeki gaib yang paling mahal. Karena ketika hati Anda sudah tenang, maka pikiran Anda akan menjadi jernih, dan dari pikiran yang jernih itulah akan muncul ide-ide brilian, solusi-solusi kreatif dan jalan-jalan keluar yang tadinya tidak terlihat. Banyak pengusaha sukses mengaku bahwa ide-ide bisnis miliaran mereka justru muncul setelah mereka Setelah kita membuka 3 gerbang utama melalui hubungan vertikal kita dengan pencipta dan orang tua, sekarang mari kita membuka gerbang-gerbang rezeki gaib yang terhubung secara horizontal, yaitu melalui hubungan kita dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Gerbang keempat adalah sebuah gerbang yang sering kali kita sepelekan, namun kekuatannya sungguh dahsyat. Gerbang itu bernama menyenangkan hati istri atau menghormati suami. Di dalam sebuah rumah tangga, ada sebuah aliran energi yang sangat sakral. Ketika seorang suami mampu membahagiakan istrinya, mampu membuatnya tersenyum, dan mampu menenangkannya, maka dari lisan sang istri akan keluar doa-doa tulus yang tidak akan ada hijabnya di sisi Allah. Istri yang bahagia adalah magnet rezeki bagi suaminya. Mengapa? Karena hati seorang wanita yang dipenuhi dengan rasa cinta dan syukur akan memancarkan sebuah vibrasi positif yang akan melapangkan jalan suaminya. Sebaliknya, jika seorang suami menyakiti hati istrinya, membuatnya menangis, maka saat itu juga ia sedang menutup pintu rezekinya sendiri dengan tangannya. Rezeki mungkin tetap datang, tapi keberkahannya akan dicabut. Uangnya akan terasa panas, selalu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu pula sebaliknya. Ketika seorang istri mampu menghormati suaminya, mampu menjaga kehormatannya, dan mampu mendukungnya dalam keadaan apapun, maka ia sedang membangun sebuah fondasi yang kokoh bagi singgasana rezeki keluarganya. Doa seorang suami yang ridho terhadap istrinya juga akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Ingatlah sahabat, pernikahan bukanlah hanya sekedar ikatan fisik. Ia adalah sebuah penyatuan energi. Jika energi di dalam rumah tangga itu positif, penuh dengan kasih sayang dan saling pengertian, maka rumah itu akan menjadi sebuah istana yang menarik rahmat dan keberkahan. Tapi jika energi di dalamnya negatif, penuh dengan pertengkaran dan saling menyalahkan, maka rumah itu akan menjadi sebuah sangkar yang sempit dan panas yang akan membuat rezeki enggan untuk singgah. Jadi, jika Anda yang sudah menikah merasa rezeki Anda sedang seret, janganlah terburu-buru mencari kambing hitam di luar. Coba introspeksi ke dalam. Tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi pasangan yang baik hari ini? Sudahkah saya membuat pasangan saya tersenyum tulus hari ini? Karena seringkali kunci dari kelapangan rezeki Anda sedang duduk di samping Anda, menunggu untuk Anda bahagiakan. Sekarang, kita akan membuka gerbang rezeki gaib yang kelima. Gerbang ini terhubung dengan semua makhluk hidup di sekitar kita, bahkan yang paling lemah sekalipun. Gerbang itu bernama memberi makan makhluk hidup. Pernahkah Anda mendengar sebuah kisah tentang seorang wanita pezina yang diampuni dosanya dan dijamin masuk surga hanya karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan? Atau kisah tentang seseorang yang rezekinya dilancarkan karena ia rajin memberi makan kucing-kucing jalanan? Kisah-kisah ini bukanlah sekedar sebuah dongeng, sahabat. Ini adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana hukum semesta bekerja. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini, dari manusia, hewan, hingga tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah dengan cara mereka masing-masing. Mereka adalah bagian dari sebuah ekosistem spiritual. Ketika Anda berbuat baik kepada salah satu dari mereka, Anda sebenarnya sedang berbuat baik kepada sebuah sistem yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Dan yang lebih menakjubkan lagi,
Makhluk-makhluk yang tidak bisa berbicara ini akan mendoakan Anda dengan bahasa mereka. Doa mereka yang lahir dari sebuah ketulusan naluriah akan menjadi sebuah getaran yang akan sampai ke langit. Coba praktekkan hal ini. Sediakanlah selalu sedikit makanan di dalam tas atau kendaraan Anda, bisa berupa makanan kucing atau beberapa butir beras. Setiap kali Anda bertemu dengan seekor kucing jalanan yang kelaparan, berilah ia makan. Setiap kali Anda melihat sekawanan burung, tebarkanlah butiran beras itu untuk mereka. Lakukan ini dengan niat yang tulus, hanya karena ingin berbagi kasih sayang dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Anda tidak akan pernah tahu dari mulut mungil makhluk yang mana doa-doa kebaikan untuk Anda akan dipanjatkan. Mungkin dari seekor kucing yang Anda beri makan, ia akan berdoa agar Anda disembuhkan dari penyakit Anda. Mungkin dari seekor semut yang Anda biarkan lewat tanpa menginjaknya, ia akan berdoa agar urusan Anda dipermudah. Inilah cara kerja rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebaikan-kebaikan kecil yang Anda tanam akan kembali kepada Anda dalam bentuk buah-buah keajaiban yang besar. Gerbang rezeki gaib yang keenam adalah gerbang silaturahmi. Menyambung dan menjaga tali persaudaraan adalah sebuah amalan yang secara spesifik dijanjikan oleh Rasulullah sebagai pembuka pintu rezeki dan pemanjang umur. Logikanya sangat sederhana, setiap orang yang kita kenal adalah sebuah pintu. Di balik pintu itu mungkin ada sebuah informasi, ada sebuah peluang, ada sebuah pertolongan, atau ada sebuah doa baik yang mereka panjatkan untuk kita tanpa kita ketahui. Semakin banyak pintu yang kita buka dengan jalinan silaturahmi yang tulus, maka akan semakin banyak pula potensi aliran rezeki yang bisa masuk ke dalam hidup kita. Di zaman digital ini, silaturahmi menjadi semakin mudah, tapi justru semakin sering kita abaikan. Kita lebih sibuk berinteraksi dengan orang-orang asing di dunia maya daripada menyapa kerabat atau tetangga kita sendiri. Cobalah untuk mengubah kebiasaan ini. Luangkanlah waktu setiap pekannya untuk menghubungi satu orang kerabat yang sudah lama tidak ada sapa. Tanyakan kabarnya, doakan kebaikan untuknya. Kunjungi tetangga Anda, bawakan sedikit makanan. Maafkan teman yang pernah berbuat salah kepada Anda. Setiap benang kusut dalam sebuah hubungan yang berhasil Anda luruskan, sesungguhnya Anda sedang melancarkan satu pipa rezeki yang tadinya tersumbat. Namun ingat, niat utama dalam bersilaturahmi bukanlah untuk mencari keuntungan duniawi. Niatkanlah murni karena ingin menyambung tali persaudaraan karena Allah. Keuntungan duniawi berupa kelapangan rezeki itu adalah sebuah bonus, sebuah efek samping yang pasti akan mengikuti. Dan sekarang kita sampai pada gerbang rezeki gaib yang ketujuh. Sebuah gerbang yang menjadi puncak dari semua amalan. Gerbang ini bernama istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Mungkin Anda akan bertanya, apa hubungannya antara dosa dengan rezeki yang seret? Hubungannya sangat erat, sahabat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan akan meninggalkan sebuah noda hitam di dalam hati kita. Jika noda-noda itu menumpuk dan tidak pernah kita bersihkan, maka hati kita akan menjadi gelap dan keras. Hati yang gelap inilah yang akan memancarkan sebuah vibrasi negatif yang akan menolak datangnya rahmat dan keberkahan. Dosa itu ibarat sebuah sumbatan di dalam pipa rezeki kita. Anda bisa saja memiliki sebuah sumber air yang melimpah, tapi jika pipanya tersumbat oleh kotoran, maka air itu tidak akan pernah sampai ke keran Anda. Istighfar adalah cairan pembersih yang paling ampuh untuk meluruhkan sumbah dan sumbatan itu. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang nasihat Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang sedang ditimpa kekeringan dan kesulitan. Sebuah nasihat yang menjadi formula abadi bagi siapa saja yang ingin rezekinya dilancarkan. Sebagaimana termaktub dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Lihatlah sebetapa luar biasanya janji Allah hanya dengan satu amalan, yaitu istighfar.
Allah menjanjikan 5 hal. Hujan yang lebat, simbol dari rahmat. Harta yang banyak, anak-anak, atau keturunan yang baik. Kebun-kebun dan sungai-sungai, simbol dari kemakmuran dan keberkahan yang tak terputus. Ini adalah sebuah paket kelimpahan yang lengkap dunia dan akhirat. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan dari kalimat astaghfirullah. Basahilah lisan Anda dengan istighfar di setiap waktu, ketika Anda sedang bekerja, ketika Anda sedang berkendara, bahkan ketika Anda sedang tidak melakukan apa-apa. Setiap satu kalimat istighfar yang Anda ucapkan adalah satu kotoran yang sedang Anda bersihkan dari pipa rezeki Anda. Dan ketika pipa itu sudah menjadi bersih, maka bersiaplah untuk menerima sebuah aliran rezeki yang deras yang akan datang dari segala penjuru, dari arah yang Anda sangka maupun yang tidak Anda sangka-sangka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, 7 gerbang rezeki gaib yang telah kita buka hari ini adalah sebuah peta, sebuah kompas yang bisa Anda gunakan untuk menavigasi kehidupan. Ini bukanlah sebuah teori, ini adalah sebuah ilmu praktis yang telah terbukti keangkuhannya selama ribuan tahun. Namun mengetahui peta saja tidak cukup. Anda harus mulai melangkahkan kaki Anda harus mulai mempraktekkannya. Dan tentu saja, perjalanan spiritual kita tidak akan berhenti di sini. Setelah kita mengetahui gerbang-gerbang pembukanya, di kesempatan berikutnya, insya Allah, kita akan membahas tentang apa saja virus-virus hati yang bisa secara diam-diam menutup kembali gerbang-gerbang rezeki yang sudah terbuka. Kita akan belajar bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih dan selaras dengan frekuensi kelimpahan. Terima kasih telah menyimak hingga tuntas. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi sebuah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Dan semoga setiap langkah ikhtiar kita, baik yang terlihat maupun